Priscilia yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Profesor Lili Suraya yang saya banggakan, senang sekali sambutannya sangat damai, sangat sejuk begitu ya. Dan kita sama, tujuan kita adalah untuk memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk mendapatkan beasiswa dari LPDP. Dan tentunya kawan-kawan yang hadir di sini ada 113. Ini adalah acara kami. Saya mungkin, kalau LPDP mungkin lebih banyak lagi. Yang ketiga, pagi ini kami bicara di hadapan 200, terus kemudian jam 10 tadi, sekitar 200 lagi, ini udah 500 orang yang kira-kira bertemu dengan kita. Pasangan kami berganti-ganti, tadi dengan staf 1, staf 2, sekarang dengan yang the best ini yang kita berikan ke UIN Syarif Hidayatullah adalah Mas Ilo ya, ini panggilannya Ilo, sahabat karib saya, sangat paham tentang LPDP dibandingkan saya karena beliau lebih lama di LPDP. Nah, tentunya kami ingin menyampaikan bahwa LPDP terus bergerak maju. Di tengah pandemi, kami memang terimpak tentunya. Siapa sih yang nggak terimpak oleh pandemi? Tapi di dalam keterimpakan itu kami manage atau mampu memberikan beasiswa hampir 1.000. Di tengah kita selamatkan kawan-kawan yang sudah punya LOE waktu itu, kemudian yang sudah siap sekolah baik di luar negeri maupun dalam negeri. Kita berikan fokus kepada dokter spesialis, kepada dosen, dan juga kepada kawan-kawan yang sudah punya letter of acceptance. Jadi lumayanlah terselamatkan 1.000 di tengah pandemi. Nah, tahun 2021 ini kami sudah full force, penuh, seluruh program kami sudah hidup kembali dengan new normal tentunya. Kita sudah ubah seluruh proses bisnisnya, jadi kita siap menatap 2022 dengan lebih baik lagi. Jadi kalau kita sudah hidup kembali di 2021, kemudian 2022 tentunya hidupnya harus makin unggul, makin baik programnya, layanan kita. Itu niat kami, dan ini tepat sekali Ibu Lili, Prof. Lili, teman-teman ini mengadakan expo di bulan Desember ini, karena kami baru saja selesai dengan rekrutmen yang di tahap di tahap kedua tahun 2021 ini. Kami di tahun 2021 ini berhasil mendapatkan putra-putri terbaik dan memberikan beasiswa sebanyak lebih dari 4.000. Dan ini tentunya cukup besar. Saya nggak tahu apakah ini rekor yang cukup tinggi, karena kalau ditambah dengan kerjasama kita dengan Kemdikbudristek, yang mereka memberikan S2, S3 lebih dari 1.000, maka ini kelihatannya udah di atas 5.000-an lebih. Jadi kami sudah percaya diri, 2021 ini sudah hidup kembali dengan full force, dengan new inovasi baru dan new normal. Nah, di 2021 ini kami sampaikan, nanti Mas Ilo bisa menyampaikan bahwa kami tidak hanya memperkuat program kita, tapi juga berkolaborasi dengan Kemdikbudristek yang membiayai program diantaranya Kampus Merdeka, Pelaku Budaya, Pendidikan Vokasi, Guru dan Tendik, serta dosen tentunya, dan beberapa program lain yang dalam waktu kurang dari 1 tahun ini kita sudah memberikan lebih dari 40.000 penerima beasiswa ya, short course, short program, non-degree. Angka ini jauh melebihi yang kita kumpulkan selama 10 tahun dari program S2, S3 yang sekarang kita sudah berhasil lebih daripada 30.000 yang sudah kita berikan beasiswa. Di antaranya lebih dari 14.000 sudah menjadi alumni tersebar dari Merauke sampai Sabang, berjuang untuk kemajuan bangsa. Ini yang bisa saya laporkan, dan memang komitmen pemerintah untuk dana abadi ini terus meningkat. Nanti Mas Ilo akan memberikan angkanya. Di tengah pandemi, pemerintah selalu melihat bahwa pengembangan SDM ini tidak boleh berhenti dan harus terus dikembangkan karena kita ingin meloncat. Bangsa ini ingin meloncat. Mohon maaf. Loh, ayo telepon, angkat aja. Dia mau ke sini ya. Mohon maaf, dapat telepon tapi saya sampaikan ke teman saya.
Nah, bangsa ini terus maju. Contoh kemajuannya adalah saya orang Semarang, Ibu aslinya, sekarang tinggal di Bandung. Jadi kalau sekarang ke Semarang, itu saya bisa sekarang jangkau dalam waktu 5 jam dengan darat. Atau kalau ngebut yang 4,5 jam begitu. Ini baru saya alami kira-kira belum 3 tahun yang lalu. Ya, sebelum itu apalagi zaman saya mahasiswa itu 10 jam, bisa 11 jam jalan darat, begitu merayap dengan bis gitu ya. Sekarang cepat sekali. Dan salah satu tanda kemajuan tentunya LPDP ini kan tanda kemajuan, Ibu. Saya dulu cari beasiswa sulitnya bukan main. Begitu dapat sekolahnya, duitnya dari mana, begitu kan? Perjuangan sangat berat. Sekarang negara hadir, pemerintah hadir, bangsa ini hadir. Jangan sampai justru ini memanjakan kita. Anda harus tetap berjuang untuk mendapatkannya. Jadi ini tanda-tanda bahwa bangsa ini terus maju. Bangsa ini juga bangsa yang besar, nomor 4 terbesar di dunia dari populasi, dan kita anggota dari G20, bahkan sekarang presidennya adalah Indonesia. Dan saya pikir ke depan diproyeksikan Indonesia akan menjadi negara ke-7 terbesar di dunia, dan suatu saat mungkin sebelum 100 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi negara nomor 4 terbesar, dan ini yang menyatakan adalah lembaga-lembaga kredibel. Saya pikir kita optimis akan bangsa ini, mimpi bangsa ini tentunya mendekati pada mimpi kita, dan kita terus maju bersatu. Dan untuk itulah LPDP hadir untuk menjadi jembatan antara mimpi pribadi anak-anak putra-putri bangsa kaum milenial ini agar selaras dengan misi bangsa. Sehingga kita berikan pengayaan, kita berikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Maka itu yang kita cari adalah putra-putri terbaik bangsa yang tentunya adalah anak-anak muda, Prof. Lili. Karena kalau kita lihat sejarah perkembangan bangsa kita ini selalu digerakkan motornya adalah kaum muda. Jadi milenial ini sekarang milenial begitu ya, ini adalah time is yours, waktu ini milikmu. Dan tentunya perjalanan sejarah bangsa mengajari kita bahwa yang memajukan bangsa ini adalah kaum terdidik. Ya, Bung Karno, Bung Hatta, Wahidin Sudirohusodo, segala macam gitu ya. Ini kaum terdidik yang punya wawasan global. Kita tidak peduli nanti sekolahnya di UIN Syarif Hidayatullah atau di UI, ITB, atau di luar negeri, tapi kita berani bersaing di ranah global. Maka itu kemampuan bahasa Inggris adalah salah satu syarat utama dari beasiswa LPDP. Dan tentunya kalau lihat sejarah perkembangan bangsa, bahwa founding fathers kita selalu adalah orang-orang yang ingin bangsa ini bersatu dan maju. Dan zaman itu pun ada juga yang memihak kepada penjajah, kaum intelektual kita gitu kan. Dan sampai sekarang pun kan ada juga kaum intelektual yang kerjanya menjerumuskan bangsa ini ke lubang kegelapan begitu. Kita nggak mau seperti itu. Kita ingin intelektual yang menjadi pemecah masalah bangsa, yang mencerahkan kehidupan lingkungan masyarakat kita, yang mendasarkan ilmu pengetahuan, keilmuan, riset-riset kita begitu ya, akal sehat kita, rasional kita gitu ya, untuk mencerahkan kehidupan kebangsaan ini. Dan itulah yang kita cari dengan proses seleksi yang ada di LPDP. Saya pikir saya sudah ceritakan semua, sekarang tinggal anak-anak ini, putra-putri bangsa terbaik, anak-anak muda ini, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Ya, bermimpi itu gratis, jadi jangan mimpinya kecil. Kalau mimpi kecil nggak usah bermimpi ya, mimpi besar, teruslah melangkah, karena hanya dengan melangkah Anda akan bisa menggapai mimpimu. Anda jangan takut jatuh bangun, itu perjalananmu. Ya kalau jatuh bangkit aja lagi, terperosok istirahat bentar, ya haus minum sebentar, istirahat, jalan lagi. Jangan pernah berhenti ya, terus melangkah. Karena kalau Anda melangkah Anda tahu Anda salah atau benar. Tapi kalau Anda berhenti Anda akan lost direction, Anda akan kalah begitu ya. Jadi teruslah melangkah, kalau Anda tahu salah Anda gampang mengkoreksinya. Ya kalau Anda udah melangkah. Nah, pada suatu titik Anda akan sampai di puncak, menjadi wakil rektor seperti Prof. Lili, menjadi seperti Mas Ilo, menjadi seperti saya di Direktur Beasiswa LPDP. Suatu saat itu puncak kehidupan kita yang kita lalui dengan perjalanan panjang. Anda harus nikmati di puncak, lakukan amanahmu sebaik mungkin. Jangan sampai menikmatinya hanya di puncak. Perjalanan itu harus Anda nikmati, jatuh bangun tadi. Demikian nanti kalau turun kita nggak punya jabatan, harus nikmat juga waktu kita turun. Atau kita naik lagi ke jabatan berikutnya lagi ya, kita lakukan amanah itu sebaiknya. Karena pada akhirnya hidup ini hanya untuk memberi, hidup ini hanya untuk memberi makna, memberi arti, hanya untuk berbagi. Hidup kita yang singkat ini, pada saatnya kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, apa yang kita lakukan dalam hidup singkat kita.
apakah kita memberikan kedamaian, memberikan cinta kasih, memberikan kemaslahatan, rahmatan lil alamin, ya kan? Atau teman-teman yang Kristen Katolik paham betul artinya talenta. Anda harus olah talenta Anda agar memberikan manfaat bagi sesama, bagi lingkungan, bagi alam semesta. Dan pada akhirnya kita akan kembali mempertanggungjawabkan itu, teman-teman yang dapat LPDP kembali membangun negeri, yang ada di dalam negeri kembali ke daerah masing-masing untuk membangun dan selalu lakukan yang terbaik. Manusia tidak diharapkan untuk melebihi yang bisa kita lakukan. Ya, tentunya selalu lakukan yang terbaik karena itu yang menjamin kita ke alam berikutnya yang semoga dalam alam kebahagiaan. Kira-kira itu Ibu yang ingin saya sampaikan karena anak muda harapan bangsa, 139 orang yang ada di ruang ini, dan saya terima kasih Mas Ilo hadir di sini untuk menyampaikan dan sekaligus tanya jawab. Saya akan ada di sini sampai saya sedang rapat juga, ada Rakernas alumni ITB, tapi saya akan ikutin ini semoga bisa sampai selesai, tapi saya yakin Mas Ilo akan bisa menjawab segala pertanyaan dari teman-teman. Sekian Ibu, salam kenal, salam hormat, salam sehat untuk rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.